A few moments later. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat tentang PowerPoint serta fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pengertian tentang PowerPoint. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, serta trainer. Yang kedua ada fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga ada membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan digunakan. Yang terakhir, untuk mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Poin ketiga, cara memulai PowerPoint. Ada beberapa cara untuk memulai PowerPoint, yaitu yang pertama, klik start menu, lalu cari aplikasi PowerPoint. Yang kedua, ketik PowerPoint di kolom pencarian, type PowerPoint start. Yang ketiga, klik shortcut PowerPoint pada desktop. Poin keempat, lembar kerja PowerPoint. Penjelasannya yang pertama, ada menu file adalah sebuah tombol di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah dasar seperti new, open, save, print, dan lain sebagainya. Yang kedua ada toolbar, adalah sebuah papan toolbar di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah yang dapat diakses hanya dengan sekali klik. Perintah tersebut diantaranya adalah new, open, save, print, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menu bar, adalah menu yang merupakan bagian dari clipboard yang di dalamnya terdapat tab-tab perintah untuk pengaturan dokumen seperti home, insert, design, animation, slideshow, review, ada view. Selain itu nantinya akan ditambahkan lagi menu baru jika Anda melakukan objek tambahan. Yang keempat ada ribbon, yaitu sebuah menu bar yang menggunakan sistem menu lama. Dalam ribbon Anda cukup memilih tab-tab yang disediakan. Pada saat memasuki sebuah menu, misalnya di dalam menu home terdapat tab-tab clipboard, font, paragraf, drawing, dan lain sebagainya. Yang kelima ada lembar kerja PowerPoint atau juga slide. Slide yang tampak di layar adalah tampilan default pada waktu PowerPoint dibuka untuk pertama kalinya. Yang keenam ada slide view, yaitu berguna untuk menampilkan beberapa jumlah slide yang telah dibuat serta menunjukkan urutan-urutan slide tersebut. Dan yang kelima ada save as, dan open data, yaitu dokumen yang kita buat harus disimpan agar suatu saat dapat dibuka kembali. Langkah-langkahnya adalah berikut: file, kemudian lalu save. Selanjutnya kita akan mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Yang pertama kita langsung saja mengklik 2 kali pada desktop PowerPoint-nya, diklik 2 kali. Kemudian kita lanjut, ada tampilan menu seperti blank presentation, selamat datang di PowerPoint, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung saja klik blank presentation. Kemudian akan ada muncul berbagai menu file seperti file, home, insert, draw, design, dan lain sebagainya. Di menu file terdiri dari home, new, open, dan lain sebagainya. Lalu di bagian home, di sini ada banyak sekali menu atau fiturnya, seperti ketika kita akan menambahkan slide baru, ada new slide, kita atau Ctrl plus M, ada clipboardnya juga, dan ada juga selection, reset, and layout. Kemudian di bagian insert kita bisa menambahkan gambar, table, dan juga untuk menambahkan shape dan lain sebagainya. Di bagian draw kita bisa menggunakan pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian desain kita tinggal menambahkan desain yang kita ingin seperti yang ada di tampilan layar. Tinggal kita pilih desain yang kita sukai. Kemudian di bagian transition itu
Untuk memberikan efek pada tampilan slide, kita bisa pilih di sini seperti yang ada di gambar. Nah, banyak sekali pilihannya ya teman-teman. Nah, untuk di bagian animasi juga sama. Ini tuh untuk biasanya untuk kalimat-kalimat menggunakan transisi biar ada keindahan di dalam presentasi yang akan kita presentasikan kepada teman-teman. Di bagian slideshow kita bisa untuk mereview kembali hasil kerja yang telah kita gunakan pada PowerPoint 2019. Kemudian di sini juga ada menu record, di mana kita dapat merecord atau men-screenshot hasil kerja baik itu dalam bentuk foto maupun video. Dalam bentuk audio juga bisa ya teman-teman. Masih banyak menu lainnya. Dan di sini kita akan belajar untuk membuat sebuah presentasi dan hasilnya seperti yang ada di balik layar seperti ini. Itulah dari materi yang ke-13, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya adalah materi berikutnya. A few minutes later. Oke, baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan action hyperlink. Jadi pertama-tama caranya itu kita buat dulu materinya. Untuk slide 1, akuntansi di sini tanda-tandanya kita akan menggunakan action hyperlink. Nah, untuk caranya kita klik tanda-tandanya. Jadi di link action hyperlink itu kita cari yang slide, kita ubah yang ke slide kedua. Oke. Untuk slide keduanya kita ubah di sini. Jadi yang akuntansi itu action hyperlink itu slide akuntansi. Oke. Yang pengertiannya nanti kita ubah jadi yang ke slide 2 ya. Untuk yang tujuan kita ubah sama caranya, hyperlink to slide-nya yang ketiga, tujuan. Oke. Untuk manfaatnya kita ubah hyperlink to slide yang keempat, manfaat. Oke. Untuk yang ini keluar kita akan ubah juga hyperlink to slide 1. Oke. Untuk yang slide 2, slide 4, slide 3 dan slide 4 nya sama ya teman-teman, caranya sama-sama tadi, hanya diubah saja. Itu ya teman-teman, jadi untuk hasilnya kita bisa lihat di slideshow from beginning. Oke, kita lihat ya, kita klik di sini tanda-tandanya. Nah, untuk tandanya kita sudah dapat pengertiannya di sini, bisa kelihatan. Kalau kita balik lagi ke akuntansi, kita akan balik ke slide awal. Kalau kita ke tujuan, akan penjelasannya tujuannya apa, manfaat, balik lagi ke pengertian, keluar, balik lagi ke slide awal. Oke, baik, terima kasih. 6.5 hours later. Pertama kita akan membuat trigger. Pertama kita grupin ini, yang A sama simbolnya, dengan cara di blok.
terus di grup. Terus yang B juga mengikuti sampai D. Selanjutnya, kita melihat grup dari masing-masing agar sesuai. Misal, grup dari 31 yaitu D, grup 28 yaitu A, grup 29 yaitu B, grup 30 yaitu C. Jika kalian ingin mengubah grupnya, D, kemudian A, ke A, grup 29 dirubah ke B agar sesuai, grup kemudian C. Oke, jika semuanya sudah terubah, kita menggunakan trigger buat animasi. Animasinya dahulu yaitu kita bisa bebas membuatnya, misal ini, terus sampai bawah, terapkan sampai bawah, oke. Jika sudah diterapkan sampai bawah, kita langsung menggunakan trigger dengan cara buka save format, kemudian klik trigger, on click off dari grup A yang tadi sudah dirubah. Terus yang B, klik trigger, on click off dari grup B. Terus yang C, klik trigger, terus pilih grup dari C. Yang D, klik trigger, terus klik dari grup D. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Misal, berapa hasil dari 5 kali 10? A, 10, B, 15, C, 25, D, 50. Jawabannya D. Begitulah hasilnya. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Hasil diskusi kita mengenai Gemes banget, jauh lucu banget. Adek. Resti, lu jangan cibi. Ih, masih balita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masang saset. Ukurannya mini banget. Dari tadi nggak nahan mau ketawa. Dan begini. Udah begini aja biasa. Nah, cakep. What the dog doing?